Jadi sekarang kita udah ketemu sama mas biasanya, beliau yang pakai baju hitam. Ya, Oke, yang kedua. Yang kedua, Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol sama mas biasanya itu di taman kampusnya. Jadi nah masuknya pilihan dua ya Mas. Aku sebenarnya ilmu klinik ya. hello guys, welcome back to our channel. Nah di video kali ini kita lagi jalan-jalan di Kasetsat University. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu teman kita dari Indonesia juga yang lagi kuliah di Kasetsat University. Langsung aja, ditunggu. Bye-bye. Oke guys, bye. Jadi sekarang kita udah ketemu sama mas biasanya, beliau yang pakai baju hitam. Terus kita akan langsung aja ngobrol-ngobrol, nanti kita pergi ke taman dulu, habis itu kita ngobrol-ngobrol sama mas Gasa. Oke Mas, berarti pertama banget kenalan dulu dong ke Oke. teman-teman. Oke, teman-teman, nama saya Satria Gasa, biasa dipanggil Gasa. Jadi saya berasal dari Jogja. Wong Ya. Jogja. Saya wong Jogja. Terus saya di sini tahun pertama sekolah di Kasetsat University, atau kalau bahasa seninya adalah Mahawidyalaya Kasetsat. Oh. Kemudian saya di sini ambil PhD di bidang kehutanan atau forestry, atau bahasa seninya adalah Wanasat. Wanasat. Kalau di tempat kita kan wana kan hutan ya. Iya iya. Oh sama ya Sama. bahasanya. Sama ya? Karena Oke. Sanskerta. Gitu. Dulu S1 S2-nya background pendidikan seperti apa Mas? Bisa Oh iya, oke. diceritakan, ya. Jadi dulu S1 S2-nya saya sebenarnya bukan dari kehutanan, tapi saya dari ilmu kebumian atau geografi. S1 Gitu. geografi. Ya, betul. UGM juga ya? Betul, saya di UGM. Oke. Terus Lanjut saya S2. kenapa kok lanjut S3 di kehutanan bukan geografi, itu karena saya di UGM itu sebagai dosen di Fakultas Kehutanan. Wah, Oke. mantap. Jadi Mas Gasa ini adalah dosen ya, Dosen di dong. UGM. Dosen tetap ya. Dan masih single ya. Bisa ditaruh nanti di bawah ini mas Gasa. Oke, Ada mau S1-nya S1 geografi UGM, S2-nya Sama geografi juga. S2 geografi Di- UGM juga. Hmm. Nah, karena menjadi dosen di UGM jadi lanjut S3 di sini. Betul. Ini S3-nya scholarship ya Mas ya? Nah, Betul, bisa ya, diceritakan tuh scholarship-nya apa namanya dan seperti apa? Oke. Jadi setelah pencarian yang panjang ya Mas Ari ya, Mhm. scholarship itu mencarinya kan panjang dan memang kalau belum jodohnya belum dapat ya. Iya. Nah setelah itu Ngomongin jodoh. jodoh scholarship Lu. tapi. Oh, jodoh scholarship. Yang dua ini scholarship ya? Nah kemudian akhirnya saya jatuh ke jodoh saya, Searka Scholarship. Jadi nama beasiswa saya adalah Searka DAAD. Gitu. CRK DAAD. DAAD itu Jerman ya? Betul. bukannya? Jadi Searka DAAD itu sebenarnya hostnya adalah Searka. Searka itu adalah semacam konsorsium beberapa universitas di Asia Tenggara yang punya bidang agro. Nah, jadi karena kehutanan itu termasuk lingkup bidang agro, maka dia juga bergabung di Searka itu. Nah, Searka itu base camp-nya di Filipina. Nah, biasanya Searka itu juga memberikan beasiswa untuk beasiswa reguler. Jadi yang dananya atas semacam urunannya dari kampus-kampus yang ikut konsorsium. Nah, tetapi yang beasiswa saya ini itu termasuk ada yang join dananya juga dari DAAD. Jadi DAAD itu memberikan dana untuk dikelola di Searka untuk diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada di lingkup Asia Tenggara, untuk sekolah di Asia Tenggara juga. Oh, berarti yang ada dalam lingkup konsorsium tadi itu semuanya di Asia Tenggara kampusnya? Iya, sebagian besar. Tapi perkembangannya itu agak sedikit extended
ke Jepang, kemudian ke negara-negara Eropa dan seterusnya. Jadi kampus-kampus yang berafiliasi dengan konsorsium itu. Gitu. Berarti sebenarnya pilihan kampus itu tidak hanya di sini ya Mas Gas? Tidak. Banyak pilihan kampus di Asia Tenggara, Betul. bahkan mungkin yang tadi extended tadi di Jepang. Ya, tapi Ada. ya kalau untuk yang beasiswa yang saya ambil Hah? ini, yang CRK DRD ini, itu ada 5 pilihannya Mas Ari. Ada 5 pilihannya. Kasesat sendiri ya yang saya ambil ya. Kemudian UPLP, Itu University di mana? Philippine Los Banos. Di mana tuh Mas? Filipina Di dong. Filipina. Gak mungkin di Wonosobo dong ya. Ingat kali aku. Oke. Yaitu UPLP ya, Philippine Los Banos. Ini topi saya nih, Philippine Los Banos. Oh, oke. Kuliahnya di sini topinya ini ya. Bajunya juga Iya, UGM. iya. Oh, Oh, bajunya oke. Kurang ya, semua Nah, kampus sempatnya ada. Mas. Udah enggak Oke, lanjut. Cut. Enggak lanjut. Nanti dipotong aja. Di sensor. Nah, yang ketiga. Yang ketiga ada UPM, Universitas Putra Malaysia. Malaysia. Tuh. Kemudian yang keempat di Indonesia, UGM. Jadi sebenarnya saya bisa ngambil di dalam negeri di kampus saya sendiri. Oke. Tapi saya tidak memilih untuk itu. Gak bisa Nah. jalan-jalan ya. Dan yang terakhir IPB. Oh, IPB juga. Nah, itu. Tapi tadi bilang nggak mau pilih kampus yang di dalam negeri. Kenapa alasannya? Ya gini Mas Ari, saya dari S1, S2 itu dalam negeri terus Mas Ari. Bukan dalam negeri, dalam berarti daerah ya? Ya, bukan dalam berarti daerah, dalam IPB kampus. UGM itu jelek bukan ya? Bukan. Tapi mau cari suasana lain. Betul. Karena Great lah ya. kan saya sebagai pendidik ya. Oh. Jadi saya harus punya pengalaman di luar Betul. apa yang sudah saya pelajari selama ini Betul, gitu. betul. Biar Jadi kepak. S2-nya sendiri Mas beasiswa juga atau beasiswa, S2-nya beasiswa beasiswa dari? juga. Dikti. oh Dikti. Oke. Berarti pilih keluar biar kepake paspornya luar Mas biasa. Ari. Iya. Ya pas mana ada cat ya. Iya Biar kepake semua paspornya. semua pendidik mengajar itu memang bagusnya kayak gitu ya, meluas-luaskan pengalaman Wawasan. pengetahuan wawasannya, Betul. terus dibawa untuk mendidik anak-anak didiknya itu luar biasa. Nah ini Mas kan udah jadi dosen ya. Ya. Secara mungkin pekerjaan sebenarnya sudah bagus nih gitu. Ya. Apa yang bikin Mas kepikiran udah lanjut lagi lah. Padahal sebenarnya kalaupun Mas nggak lanjut ya Mas Oh. sudah punya pekerjaan tetap. Oke. Jadi pilihan pekerjaan sebagai dosen itu sudah jelas ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah melanjutkan sekolah. Oh. Jadi dulu waktu saya ngelamar kerja itu ada 2 pilihan sebenarnya. Saya waktu yang sama itu ngelamar 2 hal. Satunya itu di Kementerian Pan-RB, Pendayagunaan Aparatur Negara, jadi di kementerian. Satunya sebagai dosen UGM. Nah ini udah hampir lolos ini dua-duanya. Nah terus saya konsultasi ke banyak orang, ke keluarga, ke teman-teman dan seterusnya. Mana yang paling cocok? Ada yang nyarankan kementerian, ada yang nyarankan terus jadi dosen. Tapi keluarga saya sendiri sih menyarankan udah jadi dosen aja, tinggal di Jogja lebih nyaman dan seterusnya. Terus nanti bisa abdi negara tinggal di Jogja. Impian ciwi-ciwi gak sih? terus lagi nanti kalau di sebagai dosen itu kan bisa sekolah lebih tinggi gitu, maksudnya orang tua. Akhirnya ya udahlah yang ini Kementerian PNRB saya lepas lah, kemudian saya ambil yang dosennya. Abdi negara tinggal di Jogja tuh patuh sama orang tua Oh lagi. iya Udah rapi sekali. Udah komplit menu calon mantu idaman ya. Oh, Oke iya. nih Mas ya. Silakan tanya ya. Kan tadi beasiswa Serca di AAD. Ya. Kalau boleh tahu beasiswanya mengcover apa aja sih Mas? Oke. Ini duit ini. Ya nih kan. Yang paling ditunggu-tunggu. Oh ya sebentar, sebelumnya itu saya lanjutin dulu yang tadi belum selesai. Oh, belum. Oh ya, jadi kan Kamu karena mau saya nengok ke belakang gak? Ada biasa. Oke, jadi sebagai konsekuensi saya milih dosen itu artinya ya ada tuntutan untuk belajar lebih tinggi lagi. Dan benar ternyata setelah saya masuk di UGM, ya maksudnya setelah seleksi keterima. Nah, salah satu berkas yang harus dilengkapi itu adalah tanda tangan hitam di atas putih di atas materai. 3 tahun setelah TMT atau apa TMT itu ibaratnya sudah keluar suratnya SK-nya gitu ya diterima, harus sudah sekolah lagi.
Tapi itu semangat Mas buat menuntut ilmu meskipun misalkan sekarang Mas sudah jadi dosen nih. Semangatnya sama nggak waktu Mas S1 dulu atau S2 dulu gitu? Ya beda. Semangat sekarang gitu, karena cuannya lebih banyak. Beda. Apalagi yang udah punya anak, punya istri ya. Beda. Masih single. Makanya kalau bisa ya teman-teman itu ya saya saranin ya, jangan berhenti dulu. Kalau sekolah itu sampai mentok. Jangan cuma S3, bisa S4, bisa S5 gitu kan. Kayak HP itu ya, nggak bisa nyebut Samsung ya. Nggak bisa nyebut Samsung. Saya. Gitu. Karena semakin lama berhenti itu otaknya udah mulai malas mikir lagi. Jadi butuh waktu untuk start lagi gitu. Apalagi udah ngerasain gajian ya. Nah, itu udah tambah malas itu. Kalau loss pergi dari kantor kan berarti ada yang hilang gitu loh. Oke. Iya. Tadi Nah, pertanyaan berikutnya cover dari tadi beasiswanya apa aja? Ini good question nih. yang di cover oleh beasiswa CRK DAD itu ada cukup banyak. Ini cukup paket komplit ini. Wah, mantap nih. Yang jelas adalah biaya pendidikannya sendiri. Biaya Jadi bayar pendidikan. kampusnya SPP. udah oke ya. Hmm. Itu kita ditanggung selama 6 semester, 3 tahun. Tuh. Kalau lebih dari 6 semester, Bayar dewe. suruh bayar sendiri. Yang itu Oke. Bayar sendiri. ya. Jadi memang kita cuma disediakan 6 semester saja. Jadi memang kita harus bisa ngatur waktu sebaik mungkin supaya nggak lebih lah. Ya, Berarti oke. makin tertantang dong, harus selesai. Harus Iya. di sini Tiga niat tahun. benar-benar belajar ya. Iya, Oke, yang jadi- kedua. Yang kedua biaya PP pesawat. Oh. Jadi datang pulang sama dan pergi. Ya. Oke, itu sistemnya reimburse ya? Reimburse. Jadi Reimburse. tapi ada ketentuan. Ada ketentuan. Pesawatnya ekonomi dan harus sedirect mungkin. Oke. Jadi ya. nggak boleh kita ambil ke Jepang dulu, ke Amerika, ke Dubai, baru ke tempat tujuan. Nggak niat kuliah itu, Pak. Apalagi naiknya yang bisnis kelas. Ah, Ntar bisa nggak ditukar itu. harus ekonomi dan harus sedirect Direct. mungkin. Tapi nggak ada batas berapa gitu. Nggak ada. Nggak ada. Oh. Oke, yang ketiga stipend ya Mas ya. Ya, yang ketiga stipend. Jadi itu pasti Mas. Stipend itu udah mencakup semua ya untuk biaya tempat tinggal, makan dan lain-lain. Jadi dikasih Ya, mentahnya betul. per bulan gitu Betul. ya. Kita Kalau boleh suruh tahu, ngatur sendiri. Kalau boleh tahu berapa nih stipendnya? Berapa nih, Mas? Berapa ya? Gede nih kayaknya. Iya, gede nih. Apa ya? Ya cukup lah untuk beli cayan-cayan gitu. Tiap hari jalan-jalan. Nggak, kalau Nah, kalau itu. kalau angka Totalnya buat, berapa? buat informasi teman-teman yang nyari scholarship Sekitaran berapa gitu, Mas? berapa saya berapa? 20 ribuan. 20 ribuan baht ya. Ini Kalau termasuk gede banget ya. Indonesia tuh sekitar 10 jutaan ya. Iya, kurang ya, sedikit 10 lah. juta ya. Tapi Iya. ini adalah scholarship yang termasuk yang gede, stipend. Biaya buku, printing dan lain-lain gitu. Wow. Wow, ada juga itu Ada diberikan Itu per per bulan, per Itu tahun. per semester. Wah. Biaya riset sendiri ada juga. biaya riset. Biaya riset itu tapi selesainya. Jadi cuma dikasihkan sekali. Oh. Selain itu, Mas, berarti udah semua tuh. Itu selain itu udah kayaknya. Kayak Ya, misalkan kayak conference keluar nanti itu, misalkan nih ikut conference ada. itu ditanggung juga Ada lagi. satu itu biaya perjalanan domestik. Oh. Tapi itu by request. Nah, domestik itu tadi termasuk itu kayak conference dan lain-lain itu. Tapi by request. Ada batasannya nggak Mas? Ada, itu? ada. Oke. Cuma nggak tahu kriterianya. Nanti harus baca lagi detailnya Wow, gitu. luar biasa loh Mantap ya. ya. Luar biasa loh. Mau jalan-jalan aja ada dibiayain kan conference tuh lebih ke jalan-jalannya lah ya. Betul, Tapi betul. dibiayain. Nggak jalan-jalan juga. ya, conference. Iya, Conference. Workshop. Workshop. Itu workshop. Judulnya. Worknya dikit, shopnya banyak. Kalau kuliah di kaset sendiri seperti apa Mas? Ini kuliahnya masih ada mata kuliah atau Oh. riset aja? Oke. Coursework atau research itu. Mhm. Nah, jadi kalau di sini itu ada dua pilihan sebenarnya. Bisa Untuk coursework, S3? betul. Bisa coursework, bisa by riset. Mhm. Nah, tapi kemarin berdasarkan ngobrol-ngobrol sama Acan, saya diarahkan untuk ngambil yang by riset saja. Daripada Iya. Oh iya Mas, ngomongin makanan nih. Nah. Kan kita sebagai muslim, Ya. gimana susah nggak sih jumpain makanan halal? Good question nih. Oke. Untuk di daerah sini ya, Daerah Iya, sini, Kaset ya. ini sama kasih sekitar atau sini di ya. kampus atau sekitaran Oke, kampus oke. gitu. Jadi kalau di sini itu gampang-gampang susah. Nah, kalau di kampus Kasih saat ini itu ada kantin besar
namanya Bamai. Hmm. Nah, di Bamai itu alhamdulillah ada empat apa ya? Empat shop. Empat kedai lah Oh, ya. iya, iya. Dari sekian banyak, dari mungkin 20-an itu ada 4 yang halal. Jadi kita Dari 20-an ada 4 yang ya itu kalau di lingkungan kampus. Nah, kalau di luar kampus ketika misalnya lagi di malam hari atau gimana gitu atau lagi libur ya, itu di luar kampus itu ada juga beberapa. Hmm. Jadi ada beberapa yang jual, itu ada yang muslim, terus kemudian ada kayak ya beberapa lah. dekat gitu. kos banyak. Dekat kos banyak. Nggak bisa dibilang banyak, Beberapa tapi ada. Oh, ada. iya. Tapi seenggaknya hidup lah ya. Ya, atau solusi lainnya itu ya masak. Masak sendiri. Betul. Masak itu adalah solusi. Buat kamu yang worry tentang makanan halal, lu gimana ya nanti di sana makanan halal yang buat kamu yang strike? Tadi tipsnya sih gitu. Jadi bukan sama sekali nggak ada. Ada dan lumayan gampang ditemukan ya untuk makanan halal itu. Dan tipsnya kamu juga bisa masak sendiri kayak kita hampir semua kita di sini tuh masak sendiri karena selain biar pasti halal Hemat. juga hemat ya. Oke. Satu lagi Mas Ari. Ya. Satu lagi. Di sini ya, enggak tahu kalau di kampus lain ya, itu biasanya ada pasar-pasar yang hari-hari tertentu. Misalnya pasar hari Senin. Nah, itu ada di mana? Pasar hari Selasa di mana gitu. Sekarang masih ada? Nggak Atau tahu kalau libur pas, dulu ya? pas Covid nggak tahu Oh, ya. iya. Dulu pas waktu kondisinya sudah agak aman itu ada. Nah, kebetulan di samping fakultas saya itu ada pasar Selasa. Wah. Nah, di situ itu juga banyak yang jual halal. Nah, jadi enak juga. Oke nih Mas, tadi soal makanan. Nah, sekarang soal tempat sholat tadi ya, Iya, tempat ibadah ya. ibadah. Oke. Untuk sholat 5 waktu harian sama Jumatan. Nah, Iya, sama Idul cowok Fitri nih Jumatan gimana ya. nih? Ya. Oke, sholat harian dulu ya, yang 5 waktu ya. Jadi sholat waktunya itu. Nah, di sini itu nggak ada masjid, nggak ada musola, Di Kasesan. nggak ada. Ya, Kasesan nggak ada. Dan di sekitar sini juga nggak ada. Maksudnya literally masjid itu nggak ada? Nggak ada. Terus gimana sholatnya? Nah, ada beberapa mahasiswa ya, itu yang diperbolehkan sholat di dalam lab. Oh. Jadi acaranya memperbolehkan dia, oke nggak apa-apa kamu sholat di lab, di bagian counter mejamu sendiri gitu. Nah, itu nggak apa-apa. Nah, saya termasuk yang disarankan untuk tidak sholat di lab gitu. Jadi jangan kotor gitu. Oh, Nah, karena labnya kotor Mas. betul. Ya, ya. Nah, terus kebetulan itu di perpus pusatnya sini di Hong Samut namanya sini perpus ya. Kalau sini namanya KULC. KU itu Kasetsat University, L-nya Library, C-nya Center kalau nggak salah. KULC, tapi biasa disebut sini Kulch. ya itu Kulch. Hong Samut biasanya. Samut. Nah, di situ ada musolanya Oh, di lantai alhamdulillah ya. 2-nya itu, meskipun kecil tapi ada. Iya. Nah, kebetulan tuh dari fakultas saya tuh paling cuma 15 menit jalan. 15 menit itu termasuknya dekat karena nggak ada pilihan lain daripada pulang ke kos kan. Iya. Tuh, itu termasuknya dekat. Jadinya setiap duhur gitu tuh ya izin ke Acan saya mau ke ini praying. Oh iya silahkan Masya Allah. gitu. Kalau Malah justru kadang diingetin, kadang ke ruangan, kamu kok belum ini, kamu sana dulu praying dulu sana. Atau habis makan biasanya diajak Acan makan bareng kan, terus habis itu kamu nggak sholat gitu. Masya Allah ya, Biasanya udah gitu mereka ya. jadi Iya. pengingat kita ya. Kalau untuk sholat Gitu. Jumat gimana? Nah, sebentar, selain perpus tadi, itu di sini juga ada Muslim Club. Muslim Muslim Club. Club. Ya, Oke, jadi kayak oke. komunitas mahasiswa muslim di sini. Itu tapi jauh, itu dekat kantin pusat. Itu kalau jalan dari kampus saya ya sekitar mungkin setengah jam. Wah, Itu jauh maksudnya ya. lumayan. base campnya. Ya, di situ Oke. juga bisa sholat. Ah. Tuh. Nah, untuk sholat Jumat itu kita biasanya dikasih tempat di post office. Jadi boleh Kantor dipakai. post office itu ada 3 lantai. Nah, kita di lantai 3 itu ada kayak hall gitu. Nah, itu memang biasanya dipakai untuk sholat Iya. Jumat. Jamaahnya banyak di KU sekitar berapa? Mungkin sekitar Muslim? 50-an. Oh. Lumayan banyak. Kan aku biasanya ngikutin Instastory Mas Gasa nih. Ya. Kerjanya kayak Gak setiap ngikutin minggu. juga, stalking juga. Setiap minggu kayaknya tuh. Setiap minggu kayaknya Mas Gaza sering jalan-jalan nih. Ya. Gimana cara ngebagi waktunya kuliah, jalan-jalan buat eksplorasi. Padahal kuliah. jalan-jalan ikut juga. Iya ya, gimana Mas? Oke, jadi Berarti nggak sibuk-sibuk amat kuliah di Thailand, bisa jalan-jalan gitu. lebih ke time management ya.
Gimana caranya tetap bisa jalan-jalan tapi harusnya tadinya harus kencang juga. Ya kita optimalin ya Senin sampai Jumat itu ya dioptimalin. Jadi kalau misalnya itu harus fokus ya fokus tuh. Jadi misalnya kita dikasih tugas sama Acan, kamu harus selesai hari ini ya, itu ya dikejar cepat mungkin lah tuh. Jadi intinya jangan menunda-nunda. Terus ini juga weekend itu kan ada 2 hari, Sabtu Minggu. Ya. Nah jangan pernah gunakan hari Minggu. Oh. Jadi gunakanlah hanya hari Sabtu, karena hari Minggu itu untuk istirahat dan ngerjakan untuk kegiatan di awal minggu. Oke, Oh, mantap. tipsnya. Mantap. Sangat Jadi sangat basicnya nyaman. sih bisa banget kuliah di Thailand tetap bisa jalan-jalan gitu Ya. ya. Itu bisa banget. Karena Dari kalau si- kita nggak jalan-jalan tuh ya kayak Stres Mumet ya. satu mumet, juga nggak tahu apa-apa. Ah, Ya kan? iya, Kalau betul, nanti kita betul. dipulang ditanyain gimana di sana, nggak tahu lah, cuma di kampus aja. Guys, makasih udah ngikutin kita hari ini. Makasih udah nonton video kita. Semoga bermanfaat dengan Mas Gazan sangat luar biasa. Wah, memberikan informasi pada kita. Makasih Mas Gazan. Ya, terima kasih juga udah diundang. Ya. Nggak diundang kita itu. Oke guys, stay tune terus ya di channel YouTube kita. See you.